Matematika dari Universitas IFET Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah seorang tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri psikologi Gesell. Max Wertheimer lahir pada tanggal 15 April 1880 di Praha dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Menurut Max Wertheimer, dalam teori belajar memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Artinya, seorang pelajar berusaha menghubungkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan. Artinya, materi dari belajar dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh seorang pelajar apabila seorang pelajar tersebut sudah cukup matang untuk menerimanya. Kematangan dari seorang pelajar dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman pelajar tersebut. Yang ketiga adalah pelajar sebagai organisasi keseluruhan. Artinya, dalam proses pembelajaran tidak hanya menggunakan intelektual, tetapi juga emosional dan fisik. Yang keempat adalah terjadinya transfer. Artinya, tujuan dari belajar agar seorang pelajar memiliki respon yang baik dalam menghadapi situasi tertentu. Apabila satu kemampuan dikuasai dengan baik, maka dapat dipindahkan pada kemampuan lainnya. Yang kelima adalah belajar adalah reorganisasi pengalaman. Artinya, apabila dalam proses belajar, seorang pelajar mengalami situasi yang baru, maka untuk menghadapinya, maka seorang pelajar akan menggunakan pengalaman-pengalaman yang telah ia miliki. Yang keenam adalah belajar menggunakan insight. Artinya adalah insight berperan untuk memahami hubungan antara berbagai unsur-unsur untuk menghadapi suatu masalah, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Yang ketujuh adalah belajar akan lebih berhasil apabila berhubungan dengan minat dan tujuan dan keinginan seorang pelajar. Di sini kita dapat mengerti bahwa seorang pelajar akan lebih bersemangat apabila pelajaran yang dia pelajari berhubungan dengan keinginan, minat dan tujuan seorang pelajar tersebut. Yang terakhir adalah belajar berlangsung secara terus-menerus. Artinya, belajar tidak hanya di sekolah, tetapi di mana saja. Yaitu, belajar juga dapat dialami dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki. Nah, sekian adalah prinsip-prinsip dari belajar menurut Max Wertheimer. Sekarang saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan teori belajar menurut Max Wertheimer. Kelebihan yang pertama adalah teori ini lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan. Dengan itu, seorang manusia harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan teori ini yang lebih menekankan pentingnya mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Kelebihan yang kedua adalah inti pembelajaran adalah mendapatkan insight. Dimengertinya persoalan, dimengertinya hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam situasi tertentu, hingga hubungan tersebut jelas dan akhirnya didapatkan kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Kekurangan yang pertama adalah, menurut teori ini, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran, sebab beban yang ditanggung sangatlah banyak. Kekurangan yang kedua adalah pemecahan masalah sangat tergantung pada seorang pelajar, bagaimana seorang pelajar itu mengamati masalah yang dihadapinya. Apabila seorang pelajar mengamati masalah tertentu dengan baik, maka masalah yang didapat akan diselesaikan dengan baik. Tetapi apabila seorang pengamat
kurang baik untuk mengamati suatu masalah, maka masalah tersebut akan sulit untuk dipecahkan. Nah, sekian teori belajar menurut Max Kremer yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih.